Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Fatila Bilkis dari kelas 12 TI 2. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan PKL saya selama 6 bulan. Waktu dan tempat pelaksanaan PKL. Waktu pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan PKL ini dilakukan mulai tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan jam kerja dari pukul 09.00 sampai dengan 17.00 dari hari Senin sampai hari Jumat. Tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan di PT Husnan Putra Mandiri di bagian resepsionis dan administrasi. Selanjutnya ada kegiatan yang dilakukan. Yang pertama ada menerima tamu, pelamar, ambil paklaring, tanda tangan kontrak. Dan yang kedua mengarahkan tamu ke HRD untuk interview atau psikotes. Dan yang ketiga membantu proses psikotes, menyiapkan ruangan, lembar soal, dan mengawasi peserta. Dan yang keempat melakukan filing dokumen karyawan. Dan yang kelima menginput slip gaji, BPJS, dan dokumen administrasi lainnya. Dan yang keenam membantu bagian finance dan HRD jika dibutuhkan. Selanjutnya ada sejarah perusahaan. PT Husnan Putra Mandiri berdiri pada tanggal 26 Mei 2014 berdasarkan akta notaris H. Rizul Sudarmadi SH. Kami merupakan perusahaan jasa penyedia pekerja outsourcing di Indonesia. Kami menyediakan pekerja terampil, terlatih, jujur, berkemampuan, dan berdedikasi tinggi terhadap perusahaan tempat bekerja. Selanjutnya ada bidang usaha. Bidang usaha terbagi menjadi 4. Yang pertama ada jasa penyedia tenaga kerja outsourcing. Yang kedua layanan rekrutmen dan seleksi interview atau psikotes. Dan yang ketiga administrasi HR, pengelolaan data karyawan, kontrak kerja, dan paklaring. Dan yang keempat penempatan karyawan ke perusahaan mitra. Dan selanjutnya ada CSR, Corporate Social Responsibility, terbagi menjadi 4. Yang pertama memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar. Dan yang kedua mengadakan pelatihan dasar bagi calon pekerja. Dan yang ketiga membantu proses administrasi BPJS untuk kesejahteraan karyawan. Dan yang keempat mendukung lingkungan kerja yang aman dan tertib. Dan selanjutnya ada dasar teori. Dasar teori terbagi menjadi 2. Ada resepsionis dan administrasi. Resepsionis merupakan bagian yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur alur kedatangan tamu dan memastikan setiap tamu mendapatkan pelayanan awal yang sesuai sebagai pusat informasi. Resepsionis menjadi penghubung antara tamu dengan bagian atau divisi yang dibutuhkan. Sedangkan administrasi perkantoran adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan data, dokumen, dan informasi untuk mendukung operasional perusahaan agar berjalan efektif dan teratur. Admin memiliki peran penting dalam memastikan segala bentuk pencatatan, pengarsipan, dan proses administrasi tersusun dengan baik sehingga memudahkan bagian lain dalam bekerja. Selanjutnya ada langkah kerja. Langkah kerja terbagi menjadi 2. Ada resepsionis dan administrasi. Resepsionis yang pertama ada menerima tamu yang datang untuk melamar pekerjaan. Yang kedua mencatat data tamu dan mengarahkan ke bagian HRD. Dan yang ketiga menerima tamu yang ingin mengambil paklaring atau tanda tangan kontrak. Dan yang keempat memberikan informasi mengenai jadwal psikotes dan lokasi ruangan. Dan yang administrasi yang pertama melakukan pengelolaan dokumen, filing. Dan yang kedua menginput data. Dan yang ketiga membantu kegiatan operasional. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat teknik bahan ada mesin fotokopi, box file, dan stapler. Bahannya ada map plastik, kertas HVS A4, buku tamu. Dan selanjutnya ada APD, alat keselamatan pelindung diri, ada hand sanitizer, dan kotak P3K. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, selama pelaksanaan praktik kerja lapangan PKL di Yayasan Outsourcing, saya memperoleh banyak pengalaman dan keterampilan baru, terutama dalam bidang resepsionis dan administrasi. Kegiatan yang dilakukan meliputi menerima tamu, membantu proses rekrutmen,
melakukan filing dokumen, menginput data, hingga membantu pelaksanaan psikotes. PKL ini memberikan pemahaman nyata mengenai dunia kerja, serta membantu meningkatkan keterampilan komunikasi, ketelitian, tanggung jawab, dan kemampuan. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.